Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Imas dan juga teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin karena kita bisa bertemu kembali atau berjumpa kembali walaupun dalam perkuliahan virtual untuk melaksanakan perkuliahan dalam mata pelajaran atau mata kuliah evaluasi penilaian anak usia dini. Pada hari ini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai materi tentang observasi dalam penilaian anak usia dini. Sebelum kita melanjutkan membahas satu persatu mengenai apa itu observasi dalam penilaian anak usia dini, alangkah baiknya kita mengingat kembali atau mereview kembali apa itu pengertian dari anak usia dini itu sendiri. Nah, anak usia dini ini adalah sekelompok individu yang berusia 0 sampai 6 tahun, di mana pada usia ini sering kita sebut sebagai masa emas atau golden age. Nah, masa ini terjadi hanya satu kali dalam perkembangan kehidupan manusia, sehingga sangat penting gitu bagi kita untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak melalui layanan-layanan pendidikan. Lalu bagaimana kita bisa mengevaluasi apakah perkembangan dan pertumbuhan itu sudah optimal? Nah, ini kita bisa mengetahui melalui apa yang disebut dengan evaluasi gitu. Capaian tugas perkembangan dan kompetensi dasar dapat dilihat juga dari hasil evaluasi pembelajaran tersebut. Nah, evaluasi pembelajaran yang berkualitas itu akan membantu mengkoreksi bagaimana proses pembelajaran sehingga akan meningkatkan kualitas pendidikan. Tetapi pada kenyataan di lapangan tidak semua memahami bahwa evaluasi itu sangat penting dalam pencapaian perkembangan dan pertumbuhan anak gitu, karena pada faktanya masih banyak dijumpai dokumen-dokumen RPPH misalnya yang tidak memuat rencana evaluasi, bahkan banyak juga guru yang belum memahami secara keseluruhan gitu, masih mengalami kesulitan dalam menggunakan observasi penilaian di sekolah gitu. Untuk itu mudah-mudahan tugas ini bisa menjadi acuan, materi yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan observasi khususnya terhadap penilaian dan proses juga hasil belajar yang akan dilakukan oleh pendidik kepada anak-anak. Baik, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu observasi. Observasi itu sendiri banyak ya pengertiannya, tapi kita akan mengambil secara umum bahwa observasi dalam penilaian PAUD khususnya adalah proses kegiatan yang dilakukan guru dalam mengamati dan mencatat perkembangan anak didik guna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek perkembangannya dan kemajuan dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengambil keputusan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Oleh sebab itu, pada PAUD sendiri kita perlu menggunakan pendekatan khusus dalam melakukan penilaian. Ini karena anak usia dini sendiri memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda ya dibanding dengan anak-anak usia sekolah dasar ataupun menengah. Maka dari itu, guru perlu melakukan penyesuaian pada cara observasi dari masing-masing evaluasi pembelajaran gitu dengan RPPH yang ada atau rencana pembelajaran yang ada. Lalu bagaimana nih observasi tersebut dilaksanakan gitu. Observasi tersebut dilaksanakan oleh guru setiap saat gitu, selama pembelajaran berlangsung baik disadari maupun tidak disadari gitu. Lalu bagaimana nih konsep observasi dalam penilaian PAUD itu sendiri? Nah, yang pertama kita pahami bahwa proses atau kegiatan observasi sendiri itu adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi mengenai anak. Artinya, guru harus memiliki kemampuan untuk dapat mengamati lalu melihat apa yang sebenarnya terjadi gitu. Tidak langsung memberikan kesimpulan terhadap anak. Kemudian yang kedua adalah pencatatan. Konsepnya itu proses observasi sendiri adalah setelah pengamatan itu pencatatan. Setelah ada pengamatan, kita
kita mencatat proses perekaman dan pendokumentasian informasi yang diperoleh melalui pengamatan tadi. Lalu ada pula yang ketiga, interpretasi, yaitu proses merefleksikan apa yang menjadi arti dari hasil observasi yang telah dilakukan dan didokumentasikan. Interpretasi sendiri biasanya disebut sebagai kesimpulan yang diambil berdasarkan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jadi kita harus cermat gitu dengan melihat hubungan antara berbagai komponen yang berkaitan dengan perilaku anak, baik yang dapat diobservasi maupun yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Lalu mengapa observasi itu begitu penting di dalam layanan pendidikan anak usia dini gitu? Tentu saja karena yang pertama itu adalah observasi sendiri merupakan langkah awal untuk kita memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai anak. Kemudian yang kedua, dengan observasi kita juga bisa membuat perencanaan yang baik ke depannya terhadap proses belajar mengajar atau terhadap proses pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak. Kemudian kemampuan melakukan observasi itu sendiri merupakan modal awal guru agar bisa memahami anak gitu. Kita memahami bagaimana karakteristik anak, lalu bagaimana cara menstimulasi anak. Itu bisa kita gali gitu setelah kita melakukan observasi. Kemudian yang terakhir, mengapa gitu observasi itu penting? Karena kita bisa mengevaluasi cara mengajar kita sendiri gitu. Kemudian mengevaluasi apa yang harus kita lakukan kemudian setelah kita melakukan observasi tersebut. Kemudian apa sih manfaat observasi itu sendiri gitu? Nah, ini masing-masing manfaatnya bisa dirasakan berbeda-beda ya teman-teman. Yang pertama itu manfaat observasi bagi anak. Bagi anak di sini, anak bisa memelihara pertumbuhan anak diri mereka sendiri secara lebih sehat dan konsisten. Kemudian perkembangan anak juga menjadi lebih optimal gitu setelah adanya observasi, karena kita akan senantiasa terus-menerus mengingatkan anak untuk berkembang lebih baik gitu, menstimulasi anak dengan baik. Kemudian anak mendapatkan stimulasi sesuai dengan minat dan perkembangannya. Lalu anak juga mendapatkan dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangannya, juga pertumbuhannya tentu saja. Selain itu, manfaat observasi sendiri dalam penilaian PAUD terhadap orang tua atau bagi orang tua adalah orang tua bisa memperoleh informasi tentang tumbuh kembang dan minat anak melalui observasi ini. Kemudian memudahkan orang tua dalam memberikan stimulasi yang sesuai dan berkelanjutan di rumah. Lalu bisa membuat keputusan bersama antara orang tua dan juga pihak sekolah dalam memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan anak. Jadi ada koordinasi yang baik antara orang tua dan guru terhadap anak itu melalui observasi ini. Kemudian apa sih manfaat observasi sendiri untuk guru gitu? Tentu saja banyak ya manfaatnya. Yang pertama, kita sebagai guru bisa mengetahui juga perkembangan sikap mereka, pengetahuan mereka, kemudian keterampilan anak itu seperti apa. Lalu selain itu kita juga bisa mendapatkan informasi awal tentang hambatan-hambatan atau gangguan dalam tumbuh kembang anak. Jadi ketika kita mendapatkan suatu deteksi hambatan atau ya informasi awal tentang suatu gangguan terhadap tumbuh kembang anak, kita lebih cepat dalam menanggapinya dan lebih cepat untuk bisa menginformasikan, juga memberikan stimulasi dan penanganan yang tepat kepada anak. Lalu selain itu kita bisa mengetahui kesesuaian stimulasi dalam layanan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Jadi kita bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan anak. Lalu kita juga bisa memberikan dukungan yang tepat kepada anak itu setelah kita melakukan observasi. Kemudian kita juga setelah observasi akan memiliki data dan informasi tentang perkembangan anak untuk pembuatan rencana pembelajaran selanjutnya. Lalu kita juga bisa mengevaluasi diri sendiri gitu, apakah kita sudah benar, apakah perencanaan yang kita buat sudah sesuai gitu, dan kita bisa memperbaiki proses pelaksanaan pembelajaran setelah kita mengetahui di mana kekurangan yang sudah kita temukan ketika observasi.
Tujuan dan fungsi observasi dalam penilaian PAUD sendiri adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang dipelajari, kemudian aktivitas-aktivitas apa saja yang berlangsung, kemudian kita bisa mendeskripsikan juga siapa saja orang-orang yang terlibat dalam aktivitas pembelajaran gitu. Kemudian kita bisa mengumpulkan serta mengidentifikasi data dan informasi mengenai anak gitu, tindakan anak, tumbuh kembang anak, dan juga bisa menggambarkan objek yang kita amati melalui pengamatan-pengamatan yang sudah kita lakukan, terutama dalam pencapaian aspek perkembangan anak usia dini. Lalu fungsinya apa? Fungsinya itu untuk melihat kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah kita susun sebelumnya dalam rencana pembelajaran. Jadi observasi ini juga sebagai alat bantu guru untuk penelitian yang bersifat eksploratif terhadap anak. Lalu sebagai metode utama dalam penelitian yang sifatnya sudah lebih dalam mengenai proses pencapaian aspek perkembangan anak usia dini. Kemudian ada pun yang perlu kita pahami, yaitu prinsip observasi dalam penilaian PAUD. Apa saja sih prinsip-prinsipnya? Yang pertama itu mendidik. Jadi hasil penilaian itu dapat kita jadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Kemudian yang kedua harus berkesinambungan. Artinya penilaian ini harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang tumbuh kembang anak. Kemudian yang ketiga itu harus objektif. Tentu saja penilaian itu harus objektif, jadi tidak terpengaruh oleh subjektivitas penilai. Jadi kita bisa menggambarkan data atau informasi yang nyata atau informasi yang sesungguhnya mengenai anak. Lalu harus akuntabel. Di sini maksudnya adalah penilaian itu harus sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Kemudian ada juga di sini prinsip transparan. Artinya di sini penilaian harus sesuai dengan prosedur dan dapat diakses oleh orang tua, juga semua pemangku kepentingan yang relevan terhadap anak, juga terhadap penilaian observasi itu sendiri. Lalu yang keenam adalah sistematis. Jadi di sini penilaian harus dilakukan secara teratur, lalu terprogram sesuai dengan tumbuh kembang anak dengan menggunakan berbagai instrumen, metode, atau mungkin media gitu. Lalu yang ketujuh adalah menyeluruh. Jadi penilaian ini harus mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik sikap, kemudian pengetahuan, maupun keterampilan. Lalu menyeluruh ini penilaian harus bisa mengakomodasi seluruh keragaman budaya, misalnya perbedaan bahasa, kemudian perbedaan agama jika ada, kemudian adanya sosial ekonomi yang berbeda, termasuk kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedelapan, penilaian itu harus bermakna. Artinya di sini penilaian harus memberikan informasi yang bermanfaat kepada anak, kepada orang tua, kepada pendidik dan pihak lain yang relevan. Tidak hanya sekedar dokumen saja, tetapi kita harus memberikan makna mengenai kondisi siswa yang sebenarnya seperti apa. Lalu yang terakhir adalah prinsip penilaian otentik. Nah, ini sudah dijelaskan oleh teman-teman penyaji di kelompok sebelumnya bahwa penilaian atau jenis penilaian terhadap anak usia dini itu berbeda dengan anak-anak pendidikan dasar gitu. Mereka menggunakan penilaian otentik, artinya kita menilai dengan kondisi nyata gitu, nyata. Ketika anak bermain misalnya, atau ketika anak di sekitar kita bisa menilai secara nyata gitu, langsung, penilaian langsung. Dan ini pun kita sebagai pendidik harus mampu menilai anak tanpa harus anak itu menyadari bahwa mereka sedang diamati. Ruang lingkup observasi penilaian PAUD itu sendiri adalah pertumbuhan dan perkembangan. Lingkup pertumbuhan adalah penilaian yang meliputi ukuran fisik, kemudian struktur tubuh, baik sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang atau berat. Jadi berhubungan dengan kondisi fisik anak, apakah dia tumbuh dengan baik atau tidak. Lalu kita bisa menstimulasinya dengan melihat misalnya nutrisi gizi atau bagaimana pola hidup bersih mereka dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan, lingkup selanjutnya adalah perkembangan. Nah, perkembangan ini adalah penilaian pengembangan yang meliputi seluruh informasi bertambahnya fungsi psikis, fungsi fisik anak gitu. Jadi meliputi semua aspek perkembangan anak. Apakah dia sudah berkembang secara sosialnya sudah baik, kemudian apakah bahasanya berkembang dengan baik, dan lain sebagainya.
Baik, kita akan masuk ke materi proses observasi dalam penilaian anak usia dini. Bagaimana proses pelaksanaan observasi dalam penilaian anak usia dini itu sendiri? Proses observasi dalam penilaian anak usia dini itu sendiri, yang pertama ada perencanaan, kemudian yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada pengarsipan, dan yang keempat ada pelaporan. Lalu bagaimana nih penjelasan mengenai tahap perencanaan? Nah, perencanaan itu sangat penting ya teman-teman di dalam suatu pembelajaran, karena tanpa perencanaan nanti tidak akan terstruktur bagaimana kegiatan belajar mengajar, dan juga tidak terstruktur apa tujuan kita melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan itu harus rutin gitu, harus rutin dibuat, dari mulai perencanaan pertumbuhan, juga perencanaan pembelajaran gitu. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menentukan kompetensi dasar dan merumuskan kegiatan apa saja yang kita akan lakukan gitu di dalam teknik observasi tersebut. Lalu kita menetapkan alat dan kriteria apa saja di dalam penilaian itu sendiri. Lalu kita harus menentukan merencanakan waktu dan tempat yang terbaik gitu ketika kita akan melaksanakan observasi. Kemudian tahap yang kedua adalah pelaksanaan penilaian. Apa saja yang kita siapkan? Yang pertama adalah kita harus melaksanakan pemeriksaan medis ini untuk pertumbuhan anaknya ya, agar kita bisa mengetahui secara dini gitu apa yang terjadi pada aspek fisik anak tersebut atau anak yang kita observasi. Jadi kita bisa mendeteksi secara dini berbagai hambatan yang dialami anak, sehingga kita bisa bekerja sama gitu dengan tim medis. Misalnya jika ditemukan ada anak yang memiliki hambatan dalam aspek pertumbuhan fisiknya. Kemudian yang kedua, kita mulai melakukan pengamatan terhadap perkembangan anak. Jadi kita mulai mencari informasi, kemudian mendapatkan data agar kita mengetahui tentang perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Kemudian selanjutnya kita harus mempersiapkan instrumen penilaian. Nah, untuk instrumen penilaian ini nanti akan saya tampilkan atau akan saya sharing, bagikan kepada teman-teman, dan juga bisa dilihat pada makalah yang sudah saya buat gitu. Nah, teknik ini adalah teknik pencatatan tadi atau pendokumentasian perkembangan dan hasil belajar anak gitu. Lalu apa saja instrumen observasi dalam penilaian ini? Yang pertama itu ada catatan harian atau checklist. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan instrumen-instrumen seperti ini, seperti catatan harian yang menggunakan checklist, kemudian ada catatan anekdot, lalu ada pengumpulan hasil karya, lalu ada penugasan gitu, melalui wawancara, lalu melalui unjuk kerja gitu. Itu semua adalah instrumen-instrumen yang terdapat saat pelaksanaan observasi, yang kita butuhkan saat pelaksanaan observasi. Baik, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari catatan harian checklist. Nah, ini catatan harian checklist ini menggunakan cara menandai ketercapaian indikator tertentu dengan tanda-tanda khusus seperti misalnya checklist atau simbol-simbol lain gitu. Nah, ada 4 skala yang kita nilai di sini gitu ya. Yang pertama BB, tertulis BB di sini artinya belum berkembang. Jadi ini apabila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau yang harus dicontohkan oleh guru. Lalu skala yang kedua MB, biasanya ditulisnya MB yang artinya mulai berkembang. Ini ditandai dengan anak bisa melakukan tapi masih harus diingatkan dan dibantu oleh guru gitu. Lalu skala yang ketiga ada BSH, artinya di sini berkembang sesuai harapan. Artinya di sini juga bahwa anak sudah bisa melakukan secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan dan tanpa harus dicontohkan oleh bagaimana format yang diinginkan atau yang dibutuhkan lembaga. BSB artinya berkembang sangat baik. Ini ditandai dengan anak sudah bisa melakukan secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Contoh checklist format skala capaian perkembangan harian. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa buka di makalah yang sudah saya buat. Ada beberapa contoh checklist beda-beda, tapi sekali lagi catatan pentingnya adalah format dikembalikan kepada lembaga masing-masing, kepada guru masing-masing.
Kemudian kita masuk ke catatan anekdot. Apa itu catatan anekdot? Catatan anekdot ini dibuat dengan menuliskan apa yang dilakukan dan dibicarakan oleh anak gitu secara objektif, akurat, kemudian lengkap dan bermakna tanpa penafsiran subjektif dari guru. Tapi catatan anekdot ini bersifat insidental. Jadi artinya tidak setiap waktu kita mencatat apa yang dilakukan anak gitu. Ini sifatnya ketika misalnya seorang anak yang tidak pernah melakukan suatu perkembangan itu tiba-tiba muncul gitu. Nah, tiba-tiba muncul kita langsung mencatatnya gitu sebagai bahan penilaian gitu, bahwa anak tersebut ada perkembangan di dalam suatu hal yang dilakukannya. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya itu untuk memperkuat pemahaman guru terhadap setiap anak, terhadap suatu pola atau munculnya profil anak yang baru, kemudian munculnya situasi belajar yang lebih tepat untuk memunculkan kembali perilaku yang diharapkan dan mencegah munculnya kembali perilaku yang kurang tepat. Berikut contoh catatan anekdot yang saya lampirkan. Nah, di sini ada namanya, kemudian ada usianya, ada nama TK dan lain sebagainya ya di sini ada. Kemudian di catatan anekdot kita akan menulis hari apa, misalnya waktunya kapan, karena kan tidak setiap waktu. Misalnya di mana mereka melakukannya tiba-tiba gitu, di tempat bermain, misalnya ini contohnya ya. Lulu berlari ke panjatan tali dan bergelantung di situ. Tiba-tiba badannya bergerak. Ini guru menulis ini karena biasanya anak tersebut tidak mau bergerak secara aktif, tapi ternyata dalam suatu waktu dia mau bergerak gitu secara aktif. Itu menjadikan satu penilaian tambahan bahwa perkembangan fisik motorik anak tersebut berkembang gitu. Begitu. Kita juga mencatat indikatornya di situ dan juga pencapaiannya seperti apa. Kemudian kumpulan hasil karya. Nah, hasil karya adalah hasil kerja anak didik setelah melakukan suatu kegiatan. Hasil karya dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni atau tampilan anak, misalnya gambar, lukisan, lipatan, hasil kolase, kemudian ada roncean, kemudian bangunan balok, tari, dan hasil-hasil prakarya lainnya. Lalu apa saja nih rambu-rambu membuat catatan hasil karya? Tentu saja yang pertama kita harus menuliskan nama dan tanggal hasil karya anak tersebut ya. Kemudian tanyakan ketika mereka membuat hasil karya tersebut, kita harus bertanya gitu tentang hasil karya yang dibuatnya gitu, seperti apa gitu. Lalu sedang membuat apa misalnya. Kemudian perhatikan apa yang sudah dibuat anak gitu dengan teliti, apa nih yang sedang dibuat anak sebenarnya gitu. Kemudian daya imajinasinya berkembang atau tidak gitu, sesuai dengan perkembangannya atau tidak. Kemudian tuliskan semua yang dikatakan oleh anak gitu untuk mengkonfirmasi hasil karya yang dibuatnya agar tidak salah saat guru membuat interpretasi atau kesimpulan terhadap karya tersebut. Lalu buatlah catatan dan hasil karya anak disimpan sebagai portofolio yang akan dianalisa terhadap penilaian bulanan. Lalu kita harus memperhatikan juga apa yang sudah dibuat oleh anak dengan teliti, hubungkan dengan indikator yang sudah kita buat dalam pencapaian perkembangan ketika kita membuat perencanaan, apakah sudah tercapai atau belum. Berikut contoh format kumpulan hasil karya. Di situ ada hasil karyanya apa, bisa berbentuk foto misalnya. Kemudian hasil pengamatan dari guru seperti apa, lalu indikatornya apa, dan juga nilai pencapaiannya seperti apa. Selanjutnya teknik wawancara. Ini suatu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh guru untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan dan penalaran anak mengenai sesuatu hal dengan cara melakukan bercakap-cakap langsung dengan anak. Ataupun di sini juga bisa kita menggali informasi melalui orang tua. Jadi kita bisa mewawancara orang tua. Ini juga ada format penilaian wawancara, teman-teman. Di sini ada nomor, hari, tanggal seperti biasa, kemudian kegiatan pembelajarannya apa, kemudian aspek-aspek yang ditanyakannya apa. Ini juga bisa dilakukan untuk wawancara terhadap orang tua anak. Tetapi sekali lagi kita selalu mengingatkan bahwa ketika kita mewawancara dengan orang tua, kita harus benar-benar berkoordinasi dengan baik, bekerja sama dengan baik dan santun gitu, agar orang tua juga tidak merasa bahwa kita sedang mengamati anaknya atau mencari lebih jauh tentang informasi anaknya.
Kemudian teknik observasi yang lain adalah penugasan. Penugasan di sini merupakan cara penilaian berupa pemberian tugas harian yang harus dikerjakan anak didik dalam waktu tertentu, baik secara perorangan maupun per kelompok. Jadi di sini anak diberikan tugas, apakah dia bisa bertanggung jawab terhadap tugasnya atau tidak. Kemudian kita amati bagaimana perkembangannya. Selanjutnya teknik unjuk kerja atau performance anak gitu. Jadi unjuk kerja ini merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk bisa melakukan tugas dalam pembuatan yang diamati, misalnya praktek menyanyi atau misalnya praktek olahraga, menari, dan bentuk-bentuk praktek lainnya yang bisa kita amati dan bisa kita nilai untuk tumbuh kembangnya. Ini pun sudah saya lampirkan contoh format untuk unjuk kerjanya teman-teman di sini. Lalu proses selanjutnya adalah pengarsipan atau kita sering mendengar tentang portofolio. Portofolio ini adalah suatu pengarsipan yang berupa kumpulan-kumpulan dari hasil penggabungan data anak yang berupa data-data yang sudah kita buat tadi, seperti catatan anekdot, kemudian hasil karya, lalu format-format instrumen lain yang sudah kita isi, kita arsipkan berupa dalam bentuk portofolio. Lalu ada dua hal yang dapat kita amati dari portofolio ini. Yang pertama adalah proses yang menunjukkan bahwa bagaimana anak belajar dan melakukan kegiatan. Kemudian yang kedua adalah hasil atau produk yang merupakan bukti dari apa yang telah dilakukan anak didik itu sendiri. Kemudian apa saja jenis portofolio itu sendiri? Jenis portofolio itu ada 3. Yang pertama, portofolio pribadi yang isinya tertulis mengenai catatan pribadi anak, seperti misalnya catatan kesehatan anak, kemudian nomor telepon orang tua atau alamatnya, dan itu bersifat rahasia gitu. Kemudian ada pun di dalamnya catatan anekdot dan catatan wawancara dengan orang tua. Lalu yang kedua, portofolio belajar. Di sini isinya berupa catatan hasil karya anak, kemudian catatan pembelajaran anak yang berbentuk fisik hasil karya ataupun kerajinan anak dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, portofolio turunan. Ini adalah karya-karya yang penting gitu, yang menunjukkan kemajuan utama pada anak-anak. Isinya biasanya berupa foto-foto atau bukti-bukti catatan pilihan, seperti misalnya rekaman audio, video, dan salinan laporan-laporan yang sudah kita tulis secara lengkap terhadap perkembangan anak. Portofolio juga di sini harus disusun berdasarkan program perkembangan anak, yakni perkembangan 6 aspek perkembangan anak itu, yaitu nilai moral agama, kemudian ada sosem, ada motorik, kognitif, bahasa, dan seni. Itu harus kita bisa menilai dari portofolio tersebut. Yang terakhir adalah pelaporan hasil belajar. Nah, pelaporan di sini merupakan kegiatan untuk menjelaskan hasil penilaian guru tentang pertumbuhan dan perkembangan anak yang meliputi pembentukan perilaku dan kemampuan dasar anak. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk memberikan penjelasan kepada orang tua dan pihak yang memerlukan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak dan bagaimana hasil yang dicapai oleh anak selama belajar atau berada di PAUD. Lalu bagaimana sih pelaporan hasil belajar itu sendiri gitu? Nah, pelaporan hasil belajar itu adalah hasil penilaian guru selama 1 semester. Lalu pola yang tertuang di dalamnya bisa berupa buku laporan gitu, atau sering kita sebut sebagai raport anak gitu ya. Nah, laporan itu sendiri berisi kekuatan dan rekomendasi. Artinya di sini kita memberikan rekomendasi kepada anak dan juga kepada orang tuanya harus seperti apa, motivasi apa yang kita berikan kepada anak dan juga orang tuanya. Kemudian yang keempat, rekomendasi itu berisi saran yang dapat dilakukan orang tua terhadap anak pada saat pengasuhan di rumah, yang bisa kita ambil dari kolom-kolom misalnya berkembang dengan baik atau misalnya mulai berkembang dan lain sebagainya pada rekapan penilaian bulanan yang terakhir yang sebelumnya yang sudah kita buat gitu. Kemudian uraian perkembangan secara umum kita juga harus mencantumkan di dalam laporan itu, dan juga secara lisan kita menjelaskan kepada orang tua. Lalu teknik pelaporan perkembangan anak itu harus disampaikan oleh guru atau kepala sekolah dengan jelas dan dengan baik kepada orang tua gitu ya, baik tadi secara lisan ataupun secara tulisan. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai isu dan keterbatasan observasi penilaian PAUD. Tentu saja di suatu perencanaan atau suatu pelaksanaan observasi tidak hanya
kelebihannya saja gitu ya, tujuannya saja, atau mungkin fungsi dan manfaatnya saja, tetapi juga pasti ada keterbatasannya. Yang pertama, keterbatasannya itu adalah masih kurangnya pemahaman guru terhadap indikator dan proses stimulasi tumbuh kembang anak usia dini. Kemudian yang kedua, masih kurangnya pemahaman pendidik dalam proses pendalaman teknik observasi penilaian dalam penilaian PAUD. Lalu adanya keterbatasan sarana dan prasarana dari sekolah gitu untuk pengembangan program-program pengembangan dalam observasi penilaian. Kemudian banyaknya format atau instrumen penilaian juga dirasa memerlukan usaha yang lebih banyak gitu terhadap observasi tersebut. Jadi dirasa berat gitu ketika kita harus mengisi banyak instrumen penilaian. Lalu yang kelima, karena banyaknya instrumen itu, akhirnya kita memerlukan waktu yang sangat lama untuk memperoleh hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian. Lalu yang keenam, terkadang penilaian juga tidak objektif ya, bahkan terkadang menjadi lebih fokus pada kejadian unik anak saja dan menjadi tidak lengkap karena hanya mencatat kejadian-kejadian khusus saja, karena kan kita misalnya sebagai guru sendiri menilai berbagai macam karakter anak, itu juga menjadi suatu isu atau keterbatasan di dalam observasi ini. Kemudian isu atau keterbatasan observasi itu adanya orang tua yang kurang kooperatif. Jadi ada orang tua yang misalnya tidak mau menerima bagaimana perkembangan anaknya di sekolah atau merasa tidak sama gitu. Itu juga menjadi faktor hambatan ya teman-teman. Lalu yang kedelapan adalah kondisi pandemi COVID-19 ini yang menuntut anak belajar di rumah. Nah, ini juga suatu hambatan dan isu besar ya pada saat ini, karena kita harus membutuhkan usaha yang besar bagaimana kita bisa menilai mereka di saat kondisi pandemik seperti ini gitu. Oleh karena itu kita harus lebih kreatif, kita harus lebih inovatif, dan kita harus lebih baik lagi dalam berkomunikasi dengan orang tua gitu dalam hal tumbuh kembang anak. Kesimpulan untuk pembahasan materi kali ini adalah bahwa observasi pada pendidikan anak usia dini merupakan kegiatan yang perlu dilakukan guru dalam mengamati anak didik guna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek tumbuh kembang anak dan kemajuan dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengambil keputusan sesuai kebutuhan anak masing-masing. Untuk itu, kita sebagai guru harus mampu memahami bagaimana melakukan observasi di dalam evaluasi pembelajaran. Sekian pemaparan dari materi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.